Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vini Nur Aini dari kelas Farmasi 2A 2019 dengan NIM 19040100002. Untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah kimia kuantitatif, saya akan menjelaskan tentang perbedaan titrasi argentometri dengan titrasi permanganometri. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang titrasi argentometri. Titrasi argentometri atau titrasi pengendapan adalah salah satu cara untuk menentukan kadar zat dalam suatu larutan. Yang dilakukan dengan titrasi berdasarkan pembentukan endapan dengan ion Ag+. Istilah argentometri diturunkan dari bahasa Latin yaitu argentum yang berarti perak. Argentometri melibatkan reaksi pengendapan ion halida di antaranya Cl-, I-, dan Br-. Dengan ion perak Ag+, penentuan analit yang berupa ion halida, umumnya dengan menggunakan larutan standar perak nitrat. Selanjutnya, prinsip dari titrasi argentometri yaitu mendasarkan pada pembentukan endapan dari garam yang tidak mudah larut antara titran dan analit. Indikator dalam titrasi argentometri adalah tiosianida dan indikator absorpsi. Titrasi pengendapan yang menggunakan ion Ag+ atau perak sebagai pentiter atau titran. Sebagai contoh yang banyak dipakai adalah titrasi penentuan NaCl, di mana ion Ag+ dari titran akan bereaksi dengan ion Cl- dari analit membentuk garam yang tidak mudah larut atau AgCl yang berwarna putih dengan reaksi yang terjadi yaitu Ag+ ditambah Cl- membentuk AgCl membentuk endapan putih. Titik akhir titrasi pada titrasi argentometri diantaranya terjadi kekeruhan, endapan berwarna, ion kompleks berwarna. Berdasarkan indikator yang dipakai, titrasi argentometri dibagi menjadi 3. 1. Metode Mohr, 2. Metode Volhard, yang ketiga metode Fajans. Yang pertama metode Mohr. Metode ini sangat terbatas jika dibandingkan dengan metode Volhard dan Fajans. Metode ini hanya dapat dipakai untuk menentukan konsentrasi ion Cl-, Cn-, Br-, menggunakan larutan standar AgNO3 dan indikator yang digunakan adalah K2CrO4 Contoh reaksinya adalah Ag+ ditambah CrO4 membentuk Ag2CrO4 terbentuk warna coklat kemerahan. Yang kedua, metode Volhard, titrasi secara tidak langsung atau titrasi balik. Reaksi memerlukan kondisi asam. Metode Volhard dapat digunakan sebagai titrasi langsung dari Ag+ dengan SCN seperti halnya titrasi balik dan indikator yang digunakan adalah indikator larutan Fe3 atau besi. Contoh reaksinya, Ag+ ditambah SCN membentuk reaksi bolak-balik AgSCN yang terbentuk endapan putih. Yang ketiga, metode Fajans. Sama seperti pada cara Mohr, hanya terdapat perbedaan pada jenis indikator yang digunakan. Titrasi ini dengan menggunakan larutan standar AgNO3 dan indikator yang digunakan adalah indikator absorpsi seperti eosin dan fluorescein. Selanjutnya, titrasi permanganometri. Metode titrasi yang menggunakan kalium permanganat yang merupakan oksidator kuat sebagai titran. Titrasi ini didasarkan atas titrasi reaksi redoks, dapat digunakan untuk menentukan kadar belerang, nitrit, dan fosfit. Prinsip dari titrasi ini, reaksi redoks pada suasana asam yang melibatkan elektron dengan jumlah tertentu dibutuhkan suasana asam atau H2SO4 untuk mencapai tingkat oksidasi KMNO4 yang paling tinggi. Pada proses titrasi tidak dibutuhkan indikator lain karena KMNO4 sudah mampu memberikan perubahan saat titik akhir titrasi yang ditandai dengan terbentuknya warna merah muda. Sifat dari KMNO4 ini dikenal sebagai autoindikator dengan analit menggunakan C2H2O4. Metode permanganometri didasarkan pada reaksi oksidasi ion permanganat. Oksidasi dapat berlangsung dalam suasana asam, netral, dan alkalis. Persamaan reaksinya 2 KMNO4 ditambah 3 H2SO4 ditambah 5 COOH2 membentuk 2 MnSO4 ditambah K2SO4 ditambah H2O ditambah 10 CO2. Syarat dari titrasi permanganometri diantaranya 1. Menggunakan buret berwarna gelap. 2. Titik akhir titrasi harus lebih dari 60 derajat Celcius
karena suhu larutan rendah membuat reaksi akan berjalan secara lambat. Yang ketiga, untuk titrasi langsung harus dilakukan dengan cepat. Berikutnya, saya akan menjelaskan perbedaan tentang argentometri dan permanganometri. Yang pertama, dari definisi, argentometri adalah salah satu cara untuk menentukan kadar zat dalam suatu larutan yang dilakukan dengan titrasi berdasarkan pembentukan endapan ion Ag+. Sedangkan permanganometri adalah salah satu cara untuk menentukan kadar belerang, fosfat, nitrit, dan sebagainya yang banyak digunakan dalam menganalisis zat-zat organik. Yang kedua, berdasarkan prinsip, argentometri adalah titrasi yang melibatkan pembentukan endapan dari garam yang tidak mudah larut antara titran dan analit. Sedangkan permanganometri, titrasi yang menggunakan kalium permanganat atau KMnO4 yang merupakan oksidator kuat sebagai titran sehingga prosesnya melalui reaksi redoks. Yang ketiga, titran dan analit, argentometri menggunakan titran Ag+, dan analit ion halida, Cl-, I-, dan Br-. Sedangkan permanganometri menggunakan titran KMnO4 dengan analit C2H2O4. Yang keempat, berdasarkan metode, argentometri terdiri dari 3 metode, 1 metode Mohr, Volhard, dan Fajans. Sedangkan permanganometri hanya terdapat 1 metode, yaitu menggunakan kalium permanganat dan melalui reaksi redoks. Yang kelima, berdasarkan indikator, untuk titrasi argentometri, yang metode Mohr menggunakan indikator kalium kromat atau K2CrO4, metode Volhard menggunakan ion besi atau Fe2, metode Fajans menggunakan indikator absorpsi. Sedangkan pada titrasi permanganometri tidak membutuhkan indikator lain karena KMnO4 sudah mampu memberikan perubahan warna saat titik akhir titrasi. Yang keenam, berdasarkan titik akhir titrasi. Pada titrasi argentometri, metode Mohr, titik akhir titrasi yang dihasilkan berupa endapan merah bata. Pada metode Volhard, titik akhir titrasi yang dihasilkan yaitu larutan merah bata. Sedangkan pada metode Fajans, titik akhir titrasi yang ditimbulkan adalah larutan merah bata. Untuk titrasi permanganometri, titik akhir titrasi terbentuknya warna merah muda. Yang terakhir, berdasarkan aplikasi. Untuk titrasi argentometri, aplikasinya penentuan kadar halogenida dan senyawa lain yang mengandung perak. Sedangkan titrasi permanganometri, penentuan kadar logam sebuah larutan, misalnya kadar besi. Sekian perbedaan yang dapat saya sampaikan mengenai titrasi argentometri dan titrasi permanganometri. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.